teman-teman, jadi kita akan membahas tentang bab 4, yaitu menjaga keutuhan NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diibaratkan sebagai sebuah rumah, di mana kita semua harus saling menjaganya dan juga menyayanginya, bukan hanya mengandalkan bagaimana aparat dan juga TNI menjaga wilayah kita. Nah, TNI itu tugasnya memang menjaga bagaimana perbatasan yang ada pada wilayah kita, tapi dalam Pancasila itu adalah tugas bagi seluruh warga negara. Kenapa? Karena NKRI dan Pancasila itu berkaitan erat dan saling menjaga satu sama lain tanpa dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bahas bab 4 lebih dalam lagi untuk menjaga NKRI yang lebih maju. Saya akan membahas peran menjaga keutuhan di lingkungan keluarga, di sekolah, di rumah. Kita menjaga persatuan dengan cara yang pertama saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Yang kedua, mengajarkan rasa cinta tanah air sejak kecil. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik dan rukun. Yang terakhir, bersikap dengan nilai-nilai Pancasila. Karena rumah adalah tempat kita sama belajar bersatu. Sebagai pelajar, kita harus menjaga keutuhan NKRI. Mengikuti upacara dengan hikmat, menghargai perbedaan agama dan suku, terus belajar dengan sungguh-sungguh, serta menghindari perkelahian dan perundungan, dan menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah. Kemudian, peran kita di lingkungan masyarakat. Di lingkungan tempat kita tinggal, kita bisa melakukan hal-hal sederhana seperti yang pertama, saling menghormati sama tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau pembangunan desa. Dan yang terakhir adalah menjaga toleransi antar umat beragama atau suku bangsa agar hidup rukun. Kemudian, peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di sini kewajiban kita adalah yang pertama selalu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil. Ketiga, ikut berpartisipasi dalam pekerjaan umum. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan serta bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Ada 5 hal agar NKRI tetap utuh. Yang pertama itu menghargai keberagaman. Yang kedua itu menghindari konflik dan menyelesaikan secara damai. Terus yang ketiga itu memahami sejarah bangsa. Yang keempat itu menjaga ketertiban dan keamanan di manapun kita berada. Yang kelima itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap tanah air. Apa itu negara? Negara menurut William Budiarjo adalah yang memiliki masyarakat, pemerintahan, dan berdaulat. Tujuan bernegara di Indonesia ada di pembukaan 1945, yaitu melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan, dan ikut perdamaian dunia. Unsur negara ada 4, yaitu masyarakat, wilayah, pemerintahan, dan diakui secara luar. Saya akan membahas tentang bentuk negara dan fungsi negara. Yang pertama, negara memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, menekan masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan negara dari serangan-serangan luar. Yang keempat, menegakkan keadilan. Kemudian bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana Indonesia adalah satu negara utuh, tidak terbagi-bagi menjadi negara-negara bagian. Kuasa tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Tidak ada negara di dalam negara. Sebagai penutup teman-teman, gambar yang memperlihatkan masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama membawa bendera merah putih adalah bukti nyata bahwa kita adalah satu bangsa. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan untuk menjaga kesatuan. Nah, sekarang tugas kita adalah menjaga Indonesia agar tetap adil, makmur, dan tentram. Terima kasih. Bagian 2, pemerintahan pusat memiliki kewenangan dalam politik luar negeri, tahanan, keamanan, hukum, agama, moneter. Pemerintahan dengan mengatur usaha selain kelembagaan pusat, negara mengakui dan menghormati masyarakat, hukum adat beserta hak tradisionalnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Penghormatan terhadap adat persetujuan, memperkuat NKRI, contoh negara kesatuan Indonesia, Korea Selatan, Laos, dan Filipina.
Indonesia adalah negara kesatuan yang disebut NKRI. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara kesatuan dipilih karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. MPR sepakat untuk mempertahankan bentuk negara Republik Indonesia agar kesatuan bangsa tetap terjaga. Indonesia menganut asas desentralisasi, yaitu daerah yang diberi hak mengatur pemerintahannya sendiri, otonomi daerah. B. Serikat. Negara serikat adalah negara yang berasal dari berbagai negara yang berdiri sendiri, lalu bergabung dalam suatu federasi dan menjadi pemerintahan federal. Ada dua macam pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan federal. Yang kedua, pemerintahan negara bagian. Pemerintahan negara federal urusannya meliputi hubungan internasional, mata uang, pos, dan komunikasi di luar itu menjadi urusan pemerintahan negara bagian. Ada pula ciri utama negara serikat, yaitu sejatinya kekuasaan pemerintahan berasal dari negara bagian yang dilimpahkan ke negara federal. Di sini saya akan menyebutkan 3 bentuk negara yang memiliki kepentingan masing-masing. Adapun dari sisi pelaksana dan pemilihan mekanisme, 3 bentuk negara ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama oligarki, kedua monarki, dan ketiga demokrasi. Apa sih itu oligarki? Oligarki adalah negara yang berasal dari terbentuk dari kelompok feodal. Negara ini memfokus pada kelompok tersebut. Namun negara ini sudah ditinggalkan atau sudah tidak digunakan sama sekali. Yang kedua adalah monarki. Apa sih itu monarki? Monarki atau negara kerajaan adalah satu bentuk negara yang urusan pemerintahnya hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini, hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa bisa mengganggu-gugat. Yang ketiga adalah demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi adalah negara yang bentuk pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pemerintahan negara ditentukan oleh sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada organ-organ negara. Nah, negara jika mempunyai sifat sentralistik atau berpusat kepada satu orang, maka negara tersebut berbentuk monarki. Namun, jika negara tersebut bersifat desentralistik atau ada pembagian kekuasaan, maka negara tersebut berbentuk republik. Singkatnya, pada era zaman sekarang, bentuk pemerintahan negara terbagi menjadi 2, yaitu monarki dan republik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara etimologi, republik berasal dari bahasa Latin, yaitu res publica. Res yang artinya milik atau kepunyaan, dan publica yang artinya orang banyak atau umum. Secara harfiah, republik merupakan segala sesuatu yang menjadi milik umum. Bagi Magnan membukakan bahwa arti dari republik adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan umum. Menurut Bagirmanan, secara asasi, paham republik atau republikanisme yang mengandung makna pemerintahan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan umum atau rakyat banyak. Bentuk pemerintahan republik dan monarki. Yang pertama, republik. Pemerintahan republik memiliki 2 ciri utama. Yang pertama, kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau lembaga, tetapi dibagi ke berbagai organ negara melalui sistem demokrasi dan desentralisasi kekuasaan. Rakyat ikut berperan aktif dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilu, partai politik, dan referendum. Dalam republik, rakyat menjadi subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, yang kedua, monarki. Monarki berasal dari kata monos, satu, dan arkein, memerintah. Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh satu penguasa atau raja. Dalam monarki, kekuasaan negara dipusatkan pada raja, sehingga kekuasaan bersifat mutlak. Dasar kekuasaan raja adalah doktrin. Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki adalah sebagai berikut. Yang pertama, monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang
penguasa, yakni raja. Yang kedua, raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan. Yang ketiga, raja memperoleh hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan. Menurut Frans Magnificeno, doktrin ketuhanan menjadi dasar legitimasi kekuasaan raja. Bahkan, Raja Louis XIV dari Prancis berkata bahwa negara adalah saya, yang menunjukkan bahwa raja dianggap identik dengan negara. Seiring perkembangan zaman, istilah monarki berkembang menjadi sebutan bagi sistem kerajaan dengan pemimpin tunggal yang memegang kekuasaan tertinggi. Monarki adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipusatkan di tangan raja atau ratu. Sistem ini bersifat sentralistis dan cenderung otokratis karena banyak keputusan ditentukan oleh penguasa. Dalam monarki, kepala negara tidak dipilih rakyat, tetapi diwariskan secara turun-menurun berdasarkan keturunan keluarga kerajaan. Menurut Maurice Duverger, penjabat negara dalam sistem monarki biasanya dipilih dari lingkungan kerajaan sendiri sehingga rakyat tidak ikut menentukan kepala negara. Selain itu, rakyat juga memiliki keterbatasan dalam meminta pertanggungjawaban raja sebagai penyelenggara negara. Dalam monarki, masa kepemerintahan kepala negara tidak dibatasi oleh masa tenggang waktu. Secara historis, monarki yang terkenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi menjadi 3, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Dalam monarki absolut, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan satu orang. Bentuk ini merupakan bentuk awal monarki dan bentuk paling sesuai dengan pengertian harfiah monarki. Ramdan Nanning mengemukakan kekuasaan dan wewenang raja atau kaisar atau syekh yang mengepalai negara itu bersifat tidak terbatas atau mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Salah satu negara yang menganut monarki absolut yaitu Brunei Darussalam. Kekuasaan raja dalam monarki absolut perlahan berkurang karena perkembangan zaman. Fungsi-fungsi negara mulai memisahkan diri dari kekuasaan raja. Salah satunya kekuasaan perhakiman atau peradilan yang menjadi kekuasaan mandiri. Alasan pemisahan karena adanya urutan persengketaan. Persengketaan sangat berkaitan dengan hukum. Maka dari itu, seorang raja harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik, khususnya di bidang persengketaan. Tetapi ada beberapa raja yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Maka dari itu, suatu raja membentuk suatu elemen atau membentuk suatu instansi untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, khususnya di sektor persengketaan. Elemen tersebut disebut dengan elemen berkeadilan. Monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Contoh negaranya yaitu Swedia. Bentuk monarki yang ketiga yaitu monarki parlementer, di mana raja tidak memegang kekuasaan sehingga diambil alih oleh parlemen. Kedudukan raja yaitu sebagai simbol persatuan bangsa dan negara. Kedudukan raja sebagai simbol persatuan tidak dapat diganggu-gugat. Di samping itu, raja tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, karena tidak ada kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan. Doktrin seperti ini didasari oleh asas The King Can Do No Wrong. Raja tidak dapat berbuat salah. Kekuasaan eksekutif yang semula di tangan raja beralih ke kabinet. Pada zaman sekarang, hampir dalam semua negara monarki parlementer, raja sama sekali tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Aaron Lipschutz, misalnya, mengemukakan komentar mengenai hal itu di sejumlah monarki parlementer seperti Inggris, Belgia, dan Swedia. Pada praktiknya, raja tidak lagi menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan diserahkan kepada para menterinya yang bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menjadi beberapa bagian seperti sistem pemerintahan presidensial. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sistem presidensial Amerika Serikat menganut teori Montesquieu, di mana 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling terpisah dan saling mengontrol melalui check and balance. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan pembagian kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpisah.
Adapun ciri-ciri negara presidensial yaitu Yang pertama, masa jabatan dibatasi 1 atau 2 kali masa jabatan. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan saat masa jabatan jika melanggar hukum. Yang keempat, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Yang kelima, presiden tidak tunduk pada parlemen. Yang keenam, presiden tidak mengenal pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketujuh, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden. B. Sistem pemerintahan parlementer. 1. Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak dipercaya. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, Raja Ratu atau Presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keempat, dalam sistem 2 partai, partai pemenang pemilu membentuk kabinet sekaligus Perdana Menteri. Sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. Yang kelima, dalam sistem banyak partai, partai formatur kabinet memerlukan kabinet secara koalisi. Karena kabinet memerlukan kepercayaan parlemen. Yang keenam, apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara yang harus menyelesaikannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara ketatanegaraan suatu negara dapat dilihat dari siapa yang berkuasa. Ada tidaknya pembatasan masa jabatan, ada tidaknya keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, ada tidaknya pemilu dalam proses pergantian pemerintahan, dan apakah rakyat hanya sebagai pelaku atau hanya penonton.